Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Reka Celia Mardiana. Saya dari kelas 3F jurusan Sistem Informasi dari Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bervideo tentang UML diagram Sistem Informasi Administrasi Siswa berbasis website pada SMAN 2 Gunung Sailan. Sebelum saya lanjutkan untuk penjelasan dari UML diagram Sistem Informasi Administrasi Siswa berbasis website di SMAN 2 Gunung Sailan, maka kita perlu tahu dulu apa itu UML diagram. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu UML diagram. UML diagram itu sendiri merupakan singkatan dari Unified Modeling Language yang berarti suatu metode permodelan secara visual untuk sarana perancangan sistem berorientasi objek, atau definisi UML yaitu sebagai suatu bahasa yang sudah menjadi standar pada visualisasi, perancangan dan juga pendokumentasian sistem software. Saat ini UML sudah menjadi bahasa standar dalam tulisan blueprint software. Baiklah, saya akan memasuki untuk menjelaskan tentang UML diagram dari Sistem Informasi Administrasi Siswa berbasis website di SMAN 2 Gunung Sailan. Nah, pada kali ini UML yang kita gunakan itu ada 4. Yang pertama ada use case diagram, yang kedua activity diagram, yang ketiga sequence diagram, dan yang terakhir ada class diagram. Nah, untuk yang pertama kita akan masuk ke use case diagram. Nah, pertama-tama kita akan bahas dulu tentang pengertian use case diagram. Use case diagram merupakan model diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan requirement fungsional yang diharapkan dari sebuah sistem. Use case diagram adalah diagram use case yang digunakan untuk menggambarkan secara ringkas siapa saja yang menggunakan sistem dan apa saja yang bisa dilakukannya. Use case class digunakan untuk memodelkan dan menyatakan unit fungsi atau layanan yang disediakan oleh sistem. Diagram use case tidak menjelaskan secara detail tentang pengguna use case, namun hanya memberi gambaran singkat hubungan antara use case, aktor, dan sistem. Nah, pada use case yang sudah saya buat, kita bisa melihat sendiri aktornya adalah siswa, tata usaha, kesiswaan, kemudian ada kepala sekolah, kurikulum, wali kelas, pengawas, dan guru. Tugas-tugas dari setiap aktor itu berbeda-beda dan dicantumkan pada use case yang sudah saya buat. Dan di sini tugas-tugasnya itu akan saya menginclude, dan include-nya itu tidak perlu login, melainkan include-nya dilakukan secara manual. Untuk yang kedua, kita akan memasuki pembahasan tentang sequence diagram. Baiklah, sebelum kita membahas tentang sequence diagram dari use case yang sudah saya buat, alangkah baiknya kita untuk mengetahui pengertian dari sequence diagram. Nah, di sini saya akan menjelaskan sequence diagram. Sequence diagram adalah suatu diagram yang menjelaskan interaksi objek dan menunjukkan atau memberi tanda atau petunjuk komunikasi di antara objek-objek tersebut. Sequence diagram digunakan untuk menjelaskan perilaku pada sebuah skenario dan menggambarkan bagaimana entitas dan sistem berinteraksi, termasuk pesan yang dipakai saat interaksi. Semua pesan digambarkan dalam urutan pada eksekusi. Sequence diagram berkaitan erat dengan use case diagram, yang mana satu use case akan menjadi satu sequence diagram. Baiklah, kita akan memasuki pembahasan tentang sequence diagram dari use case yang sudah saya buat. Baiklah, di sini ada sequence data siswa. Yang pertama itu ada kesiswaan. Di sini kesiswaan akan melakukan link management untuk masuk ke data siswa page. Kemudian data siswa page akan melakukan request data untuk masuk ke data siswa kontrol. Kemudian data siswa kontrol akan melakukan get data, dan di situ akan terjadilah proses get data sebelum masuk ke M siswa. Kemudian dari M siswa akan masuk ke M sekolah. Begitu pula untuk kegiatan link cetak data, link lihat, dan link ubah. Prosedurnya sama dengan kegiatan yang pertama tadi saya jelaskan. Nah, selanjutnya itu ada sequence user. Pertama-tama, tata usaha akan melakukan kegiatan link management.
Kemudian akan dilangsungkan ke data user pack. Mohon maaf, saya menulisnya di sana siswa pack, tapi sesungguhnya itu adalah user pack. Setelah di data user pack akan melakukan request data untuk masuk ke data use control, dan data use control akan melakukan get data untuk masuk ke data M user. Nah, di data M user ini ada kegiatan get data untuk diteruskan ke M pegawai. Untuk kegiatan link cetak data, link tambah, link lihat, link ubah, link hapus, itu kegiatannya sama saja pada kegiatan link manajemen tadi. Prosedurnya sama saja. Baiklah, untuk pembahasan yang ketiga, kita akan membahas tentang kelas diagram dari use case yang sudah saya buat. Namun sebelum masuk ke kelas diagram yang saya buat, saya akan memberi pengertian tentang kelas diagram terlebih dahulu. Kelas diagram adalah visual dari struktur sistem program pada jenis-jenis yang dibentuk. Kelas diagram merupakan alur jalannya database pada sebuah sistem. Kelas diagram merupakan penjelasan proses database dalam suatu program. Dalam sebuah laporan sistem, maka kelas diagram ini wajib ada. Baiklah, kita akan memasuki pembahasan tentang kelas diagram dari use case yang sudah saya buat. Nah, di sini kelas diagram yang saya buat itu memiliki beberapa kelas. Yang pertama ada kelas semester, guru, mata pelajaran, jadwal, admin, absensi, kelas, nilai, tahun ajaran, kemudian ada siswa, dan terakhir ada orang tua. Baiklah teman-teman, untuk kelas diagram sekolah yang sudah saya buat, dan tadi juga sudah saya sebutkan kelas-kelas apa saja yang ada di kelas diagram sekolah yang saya buat. Nah, di sini kelas-kelas diagram ini saling berinteraksi atau saling berrelasi. Baiklah, contohnya kita bisa mengambil contoh dari kelas admin dan kelas guru. Mereka sama-sama berrelasi karena ada ID adminnya. Nah, untuk kelas-kelas yang lain, teman-teman bisa melihat sendiri dan menentukan apa saja di situ yang saling berelasi. Baiklah, kita akan masuki ke pembahasan yang terakhir atau pembahasan yang keempat tentang activity diagram. Baiklah, sebelum kita membahas tentang activity diagram dari use case yang sudah saya buat, maka alangkah baiknya kita untuk mengetahui apa itu pengertian activity diagram itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang activity diagram. Nah, apa sih diagram activity? Activity diagram ialah suatu yang menjelaskan tentang alir kegiatan dalam program yang sedang dirancang, bagaimana proses alir berawal, keputusan yang mungkin terjadi, dan bagaimana sistem akan berakhir. Activity diagram juga dapat menjelaskan metode paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Activity diagram adalah state diagram khusus yang mana state ini berfungsi sebagai action dan sebagian besar transisi di-trigger oleh akhir state sebelumnya. Baiklah, kita langsung saja ke penjelasan activity diagram yang sudah saya buat. Yang pertama itu saya membuat activity diagram kegiatan belajar, mengajar, dan absensi. Di sini ada 4 tabel. Yang pertama ada tabel guru, siswa, orang tua, dan yang terakhir ada wali kelas. Nah, untuk tabel pertama, guru itu mengawali kegiatan dengan mengajar dan mengawasi KBM. Lalu diteruskan ke siswa untuk mengeksekusi dan evaluasi. Setelah dari siswa, itu kembali lagi ke guru untuk menginput data. Setelah menginput data, lalu guru akan menyerahkan ke orang tua. Nah, orang tua di sini akan melihat absen harian, lalu diteruskan ke wali kelas sehingga wali kelas dapat melihat absen harian. Nah, di situ baru selesailah hasil akhirnya. Nah, untuk activity diagram yang kedua, saya membuat activity diagram proses ujian UH, UAS, dan UTS. Di sini ada 2 tabel, yang pertama tata usaha dan yang kedua siswa. Nah, tata usaha itu akan melakukan kegiatan yang pertamanya adalah memeriksa nilai UH, UAS, dan UTS. Lalu dilanjutkan untuk membuat daftar siswa kurang aktif, nilai turun drastis, dan kehadiran bermasalah. Dan di sini ada percabangan. Tata usaha bisa menerima daftar siswa kurang aktif, nilai turun drastis, dan keadaan bermasalah, lalu dikembalikan lagi ke tata usaha untuk melakukan kegiatan dari awal dan selesai. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk melihat video saya. Dan saya minta maaf apabila penjelasan yang saya sampaikan di dalam video itu kurang jelas dari tugas yang saya buat.
Tolong dimaklumin ya teman-teman, karena saya juga baru belajar. Sekali lagi, kurang dan lebihnya yang saya sampaikan dalam video tersebut saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.